Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di podcast Saatnya Bisa Tahu. Kenapa enggak? Oke, teman-teman, podcast kali ini saya kedatangan tamunya itu sangat terhormat. Nah, kira-kira teman-teman udah di sini bisa tebak gak ya tamunya kali ini siapa? Nanti yang bisa nebak, nanti dapat hadiah langsung aja menghubungi saya di depan gedung rektorat. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung aja ya panggil tamunya, yaitu ada Bapak Rektor, Bapak Dr. Ades Haji Hono Sejati SHMHU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih. Iya, silahkan duduk Bapak di Bisa podcast. duduk ya? Iya, langsung aja. Ya. Boleh. Duduk. Ya, kita duduk santai aja ini ya Pak. Bisa pakai kacamata ya? Boleh, Ya. boleh. Saya nggak usah. Oh iya. Iya Bapak, mantul. Oke Bapak Rektor, sebelumnya mau nyapa Bapak Iya. Rektor dulu. Bapak terima kasih sudah menjadi tamu di podcast kita ya Pak, di podcast Saatnya Bisa Tahu, kenapa enggak. Bapak Rektor sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Saya juga terima kasih udah diundang, dari kesempatan untuk podcast ini. Iya Bapak, sama-sama. Ini bulan Ramadan ini Bapak, sudah kesekian bulan hari-hari puasa ini Pak. Puasanya gimana Pak? Masih semangat ya Pak? Alhamdulillah puasanya puasa Ramadan hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah lancar. Semangat ya Pak. Semangat, harus semangat. Harus semangat. Dan puasa harus lebih produktif. Lebih produktif, betul. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kemarin nggak semangat, sekarang harus semangat. Harus semangat. Harus semangat. Iya, wajib hukumnya. Wajib. Iya. Wajib. Nah, Bapak Rektor, Bapak ini kali ini Pak, ini kita bincangnya santai aja ya Pak, nggak usah apa nih Pak namanya? Tegang. Nah, nggak usah tegang, Iya, nggak usah tegang. Nah, sepanang. Iya. Kita nggak usah sepanang, yang penting kita ngobrol, yang penting Iya. teman-teman di dari sini dapat ilmu yang bermanfaat. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak, podcast kali Iya. ini temanya itu menarik ini Pak. Temanya yaitu memaknai rasa syukur. Nah, mungkin sebelum dimulai Bapak boleh sapa teman-teman terlebih dahulu Bapak. Oh, saya sapa. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh sivitas akademika Undaris, saya ucapkan selamat berpuasa puasa Ramadan. Semoga menjadi orang yang bertakwa, takwa dengan sungguh-sungguh namanya muttaqin, dan juga bisa aktivitas sehari-hari di kampus, yang tendik juga oke, yang juga dosen juga oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Pak. Bapak, ini kita langsung aja ya Pak untuk menghemat waktu. Ini saya mau tanya ini Pak. Memaknai rasa syukur. Rasa syukur yang seperti apa ini Pak? Kita harus memaknai rasa syukur itu harus seperti apa Pak sebenarnya? Syukur itu adalah suatu ungkapan, ya, manifestasi, lalu juga suatu pengakuan segala anugerah kenikmatan yang diberikan Allah SWT. Itu ungkapan, itu namanya syukur. Dan tentunya syukur itu juga lebih lengkap, juga tidak hanya sekedar lesan, ya, tapi juga dengan perbuatan. Itu arti dari sebuah rasa syukur, ya Pak. Nah, sebagai umat muslim nih Pak, terutama kita di bulan Ramadan ini ya Pak, ada perbedaan nggak sih Pak sebenarnya rasa syukur di bulan-bulan biasa sama di bulan-bulan Ramadan? Ataukah kita harusnya di bulan Ramadan itu lebih memperbanyak rasa syukur? Iya. Terima kasih Mbak Mega ya. Ya betul. Mbak Mega yang cantik, luar biasa. Terima kasih Pak. Bahwa di bulan Ramadan ini sama yang tidak bulan Ramadan tentunya sangat beda. Bahwa di bulan Ramadan ini ada perintah untuk sholat, untuk puasa 1 bulan penuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada perintah orang yang beriman supaya berpuasa. Ya.
Lalu juga di bulan Ramadan itu adalah momen yang tepat, momen yang baik. Karena apa? Di situ muncul ada pahala dilipat gandakan. Ya. Lalu juga ada setan-setan dibelenggu, surga dibuka lebar-lebar. Lalu juga ada satu malam itu bobotnya sama dengan 1000 malam. Lalu juga dosa-dosanya diampuni. Nah, sungguh luar biasa. Maka apabila orang yang beriman tidak memaksimalkan, tidak sungguh-sungguh, itu sangat eman-eman sekali. Itu kira-kira dalam konteks bulan Ramadan sama tidak bulan Ramadan itu sangat berbeda. Kenapa? Bulan Ramadan itu sangat pahalanya dilipat gandakan. Tujuannya apa? Supaya la'alakum tatakum, supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu bagiannya adalah diantaranya bersyukur. Ya. Maka kalau enggak bersyukur, itu akan menjadi kufur. La in syakartum la azidinakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sesungguhnya apabila kamu syukur akan kutambah nikmat. Amin. Tetapi apabila kamu kufur, inna adzabi lasadid. Sesungguhnya siksaku sangat pedih. Ya. Nah, maka inilah pentingnya bulan Ramadan sama bulan tidak Ramadan. Setelah bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Betul. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh mahfirah dan sebagainya. Begitu Mbak Mega. Tapi pada intinya itu kita meskipun di bulan-bulan lain, di bulan Ramadan, kita intinya tetap harus bersyukur ya Pak. Oh, harus bersyukur, kewajiban. Ya, kan begini. Ya. Kita ini sejak punya badan, ya, sejak mau tidur lagi, bangun tidur lagi, kayak Mbah Surip. Bangun, gimana Pak lagunya? Ya, bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Nah, itu pun suatu nikmat. Ya. Itu karena apa? Nikmat dari Gusti Allah. Tanpa ada kenikmatan, tanpa anugerah dari Allah, nggak mungkin bisa begitu. Coba bayangkan, setiap detik, setiap waktu, setiap saat, kita menggunakan fasilitas, anugerah pemberian dari Gusti Allah. Tiap malam, tiap saat. Kita punya tangan bisa untuk bergerak. Nah, ini apa? Coba kalau tangan kita gini, stroke, kasihan. Nah, itu. Kita punya mata, bisa untuk melihat. Coba kalau mata kita nggak bisa untuk berkedip, gini terus, medeni toh. Nah, medeni. Nah, ini tadi kalau bicara soal syukur, itu bagi orang beriman siapa saja tidak bisa dihitung. Kalau dihitung akan habis angka-angkanya, itu habis. Iya, jantung kita setiap detik berdenyut. Nah, lalu kita juga bersyukur, kita pun juga pakai baju, alhamdulillah. Ya, kita juga bisa pakai sepatu, alhamdulillah. Banyak teman-teman kita yang tidak bisa pakai sepatu. Ya, betul. Nah, lalu panca indera kita juga alhamdulillah lengkap. Maka kita harus bersyukur. Kalau enggak syukur, itu akan kufur. Ingat, syukur akan menjadi petaka. Tapi juga kenapa? Kalau enggak menikmati, kalau enggak bersyukur, nikmat itu bisa menjadi petaka. Kalau enggak bisa mensyukuri. Orang yang punya jabatan, orang yang punya harta, harus sebagian memberikan kepada yang membutuhkan. Kita punya kemampuan, ilmu atau skill apa bisa membantu kepada orang yang membutuhkan. Dan itu harus dimanfaatkan. Ini namanya syukur dalam rangka perbuatan. Iya, perbuatan. Nah, maka perbuatan ini harus dimaksimalkan. Maka kalau enggak itu nanti bisa menjadi kufur. Orang yang ingin menjadi pejabat, ingin jadi kaya pun enggak boleh, harus sekonyong-konyong kaya. Nah, harus bekerja keras. Ya. Nah, jangan-jangan tahu-tahu kalau pejabat langsung ditangkap KPK. Nah, kan kasihan. Lalu juga pakai baju
rompi oren. Nah, terusan udah tersangka, dada, senyum-senyum, sungguh kasihan. Ini berarti tidak mensyukuri bahwa orang syukur itu kecil tapi jadi besar. Ya. Nah, itu. Nah, sedikit jadi banyak karena kita bersyukur. Iya, betul sih. Itu Mbak Mega. Iya. Ini Pak Rektor, ini kan tadi udah dikasih ilmu ya Pak tentang rasa bersyukur nih. Ngomong-ngomong tentang rasa syukur ini Pak, ini banyak sekali ya Pak teman-teman itu tuh yang kadang tuh kayak kok gini ya gitu. Apalagi ini Pak, gimana caranya kita itu bersyukur ketika pendapatan kecil, tapi sekarang ini kan bahan-bahan pokok melambung tinggi ya Pak. Nah, gimana nih Pak menyikapi rasa syukur yang seperti apa harus kita lakukan? Ya, syukur itu kalau menurut Imam Al-Ghazali kan ada 4 atau 3 gitu. Pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan, yang keempat dengan merawat kenikmatan tadi itu supaya jangan sampai rusak. Nah, tentunya apabila meskipun itu tadi kesulitan, ya kita tetap harus membaca, kita harus mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun itu sedikit, kalau dengan alhamdulillah, apapun tetap kita harus alhamdulillah. Orang muni kakek aneh itu, apalagi uang edan nggak boleh. Sebenarnya tuh kameramennya itu Pak yang kurang rasa bersyukur tuh kameramennya itu Pak. Kameramen tuh bilang gini loh Pak, pendapatan cite, bahan pokok larang. Nah, itu kita gimana itu Pak harusnya? Ya, karena dia nggak memahami sebetulnya sesungguhnya. Tidak memahami ya Pak? Ya. Kameramennya sehingga apabila orang-orang bekerja, orang bekerja yang karyawan, harusnya bersyukur, alhamdulillah sudah diterima di satu perusahaan, di Undaris, udah bersyukur. Banyak yang akan melamar ke Undaris ditolak. Itu akhirnya kalau udah bersyukur, kita cilik menjadi besar. Dan apa yang penting? Keberkahan. Berkah. Nah, banyak tapi kalau nggak berkah sama aja sama, ya, maka sedikit tapi berkah. Ini sing apik iki besar tapi juga berkah. Nah, pengennya juga gitu loh Pak. Ya besar, ya berkah. Setuju ya Pak? Setuju. Maka kita harus bekerja. Bekerja keras, fidunya fil hasanah, fil akhirati hasanah. Kerja kita ini kan sebetulnya kan untuk kebahagiaan dunia, tapi harus berdasarkan akhirat. Contohnya kalau ingin mencari harta ya berdasarkan akhirat, artinya apa? Jangan merampok, jangan korupsi, jangan menipu. Nah, akhirnya nanti bisa berbahagia di akhirat. Tidak hanya bisanya berbahagia dunia saja, akhirat tidak, itu jelas jauh daripada orang-orang yang beriman. Tadi kan syukur ada 4 ya Pak. Nih tadi kan kita udah ngomongin yang pendapatan kecil nih. Nah sekarang ini kan kita ngomongin yang lagi, kita kan di kampus ya Pak. Tentu kita banyak sekali kita meluluskan sarjana-sarjana. Nah gimana juga caranya kita bersyukur ketika kita lulus tapi belum dapat kerja ini Pak. Biasanya kan mahasiswa kan nggak langsung dapat kerja ya Pak. Pasti ada yang belum sampai berapa tahun gitu. Nah, gimana cara kita mensyukuri itu, Pak? Ya, pertama tadi saya ulangi tadi yang tadi kecil penghasilannya kecil. Tapi saya yakin kalau penghasilan kecil tetapi manakala mau bersyukur jadinya besar. Meskipun kecil, karena bersyukur itu besar. Nah, tentunya Undaris itu akan menciptakan sarjana-sarjana yang berteknologi, yang beriptek, yang berislami, gitu. Lalu juga marketable, punya nilai jual. Bahasane yang lain itu kemedol. Nah, ngedol ke. Maka begitu lulus itu tentunya bagaimana alumni itu bisa mencari pekerjaan. Nah, bagaimana untuk mencari pekerjaan? Tentunya ya ikhtiar.
Kita ini kalau orang konteks orang bersyukur juga harus berusaha. Tentunya cara prosedur yang benar, semaksimal mungkin, dan juga berdoa. Lalu juga kalau pengalaman saya, itu pada waktu lulus dulu nggak pernah cara cari kerja. Kenapa? Saya banyak silaturahmi. Pada waktu saya masih kuliah itu, saya mimpin ini, ketua ini, ketua ini, ketua ini. Lah dari kelompok itu, pendekatan itu, akhirnya banyak yang menawari kerjaan. Maka saya sarankan, pada waktu mulai kita itu di mahasiswa, harus sudah ya mulai gaul, mulai adaptif, mulai kalau mungkin ya relasi. Nah minimal bisa berorganisasi. Berorganisasi itu kan cara beradaptasi, cara menyampaikan pendapat, cara punya unek-unek di situ. Nah nanti pada waktu ingin cari bekerja, cara menyampaikan pun juga akan terbantu dari pada waktu aktivitas pada waktu masih kuliah. Itu sangat mudah sekali. Kira begitu. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ini teman-teman, kita udah dapat banyak sekali ilmu yang bermanfaat ya Pak tentang rasa syukur itu ya Pak. Tadi saya berarti mengambil garis besar dari rasa syukur buat teman-teman. Sedikit apapun ya Pak, betul ya, sedikit apapun kalau kita bersyukur pasti nanti kita hasilnya bakal besar ya Pak. Karena ini waktunya sudah habis ini Pak. Mungkin sebelum penutup ini Bapak ada pesan-pesan nggak sih Pak buat teman-teman Jumdaris? Gini aja, pesan-pesannya gini aja kita. Apa, Pak? Boleh sambil melihat teman-teman. Kita sambil nyanyi saja. Sambil nyanyi Pak, aduh saya nggak bisa nyanyi Pak. Syukuri apa betul, yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, apa saja, selalu mungkin dengan niat ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sukses. Amin. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya yang telah menyempatkan di podcast ini, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat teman-teman Jumdaris, khususnya yaitu tentang memaknai rasa syukur itu tadi ya Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih Bapak Munowas ya. Terima kasih banyak. Ya teman-teman Undaris, karena waktunya sudah cukup dan tadi udah banyak ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ngomong panjang kali lebar, nanti malah teman-teman bosen dan nggak dapat ilmu. Mungkin kita lanjutkan podcast di selanjutnya. Sebelum kita tutup, ini buat teman-teman Undaris, kita ajak semuanya, buat teman-teman yang punya adik, saudara, atau orang tua, atau teman-teman yang lainnya, ajak semuanya untuk mendaftar di Undaris ya Bapak? Iya. Mendaftar di Undaris, nanti aku kasih link di bawah ini. Kalian klik aja link di situ, nanti kalian scroll, cari tahu apa itu Undaris, di mana itu Undaris, dan di Undaris itu ada apa aja sih. Nah nanti kalian kepoin aja di link itu. Ya teman-teman, karena ini waktunya udah habis, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biasa nih.